Perkenalkan, saya Eva Apriani akan memaparkan mengapa kurikulum perlu berubah. Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi pendidik di sekolah untuk mendesain pembelajaran pada suatu fase dengan kreativitas lokal yang dimiliki sekolah untuk memfasilitasi peserta didik. Dalam arti pendidik memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan karakter peserta didik. Kurikulum Merdeka adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Para pelajar dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai fasenya. Apa alasan sehingga kurikulum perlu diubah? Ada beberapa alasan sehingga kurikulum perlu diubah, antara lain. 1. Tantangan zaman yang dihadapi oleh murid sekarang berbeda dengan tantangan zaman yang kita hadapi di masa kita masih menjadi murid dahulu. 2. Kurikulum harus diadaptasi sesuai dengan perkembangan zaman yang dihadapi oleh murid saat ini. 3. Murid merupakan generasi masa depan bangsa yang akan mengukir zaman sesuai dengan potensinya. B. Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan sepengkat pedoman penyelenggaraan dan pengaturan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum Merdeka merupakan panduan dalam proses kegiatan pembelajaran yang didasarkan pada faktor kebutuhan belajar murid sesuai dengan perkembangan individu dengan tujuan untuk meminimalisir ketertinggalan pembelajaran akibat pandemi. C. Ciri khas kurikulum Merdeka yang membedakannya dengan kurikulum 2013. 1. Sistem pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skills dan karakter murid sesuai profil pelajar Pancasila. 2. Fokus pada materi esensial sehingga murid memiliki waktu yang banyak untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. 3. Guru lebih leluasa untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. D. Keunggulan kurikulum Merdeka. Materi pembelajaran lebih sederhana dan fokus pada materi esensial, sehingga murid dapat belajar lebih mendalam tanpa harus takut dikejar waktu dan bebas memilih sumber ajar yang lebih variatif. Guru memiliki kebebasan untuk mengajar sesuai tahap dan perkembangan murid. Selain itu, sekolah juga memiliki wewenang untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Sistem pembelajaran menjadi lebih interaktif melalui kegiatan proyek, bertujuan agar murid menjadi lebih aktif dan dapat mengeksplor isu-isu yang terjadi. 5 prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Pembelajaran dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. 3 tipe pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Pembelajaran kokurikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila, berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidik.